Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Rezeki yang halal tentunya teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Oh, saking semangatnya teman-teman ya, saya tidak sengaja menyenggol mic saya. Mohon maaf jika tadi ada suara tes gitu seperti itu ya. Baik teman-teman, sesuai judulnya pada kali ini saya ingin membahas tentang sebuah topik ya, atau temanya adalah amankah mengikuti saran YouTuber? Ya, saran yang seperti apa akan saya bahas di video saya kali ini. Seperti di video saya sebelumnya tentang bebas berkonten, banyak dari YouTuber-YouTuber itu membuat konten baik konten original maupun konten re-upload yang juga bisa digunakan untuk mereaction teman-teman ya, sehingga reaction ini juga bisa mengandung dua sisi pemikirannya, konotasinya bisa positif, bisa negatif, tergantung dari pihak yang melakukan reaction tersebut ya. Sementara ketika saya ingin melakukan reaction, saya memang tidak selalu menampilkan sosok YouTuber yang saya bahas maupun juga isi videonya teman-teman ya, karena sangat menjaga sekali. Bagi saya itu ada kode etiknya juga ya, tidak harus kita menyebarluaskan YouTubernya siapa-siapa seperti itu ya teman-teman ya. Baik, amankah jika kita mengikuti saran di YouTube atau mengikuti saran seorang YouTuber? Dalam hal ini saya kaitannya membahas tentang pinjaman online teman-teman ya. Sebetulnya sangat disayangkan sekali ya ketika banyak orang yang mencari motivasi di YouTube ketika mereka galbay, mereka belum bisa membayar pinjaman online tersebut ya. Ada channel-channel yang memberikan motivasi seperti channelnya siapa? Bang Medi Bro ya, Solusi Hutang, kemudian channelnya Pak Haji Jamal Official. Itu menurut saya beliau berdua itu memberikan booster yang lebih ya kepada mental-mental teman-teman yang sudah mulai down, di booster oleh beliau berdua. Tetapi sangat disayangkan sekali ya, beriringan dengan beliau berdua itu dan konten kreator yang membahas tentang pinjaman online dalam ranah yang positif ya, juga ada konten kreator yang membuat dan merekomendasikan aplikasi pinjaman terbaru teman-teman yang mudah cair dan juga mengkampanyekan, menghimbau juga secara tidak langsung untuk mencoba. Jadi siapapun yang menonton channelnya silakan dicoba, diberi keterangan data busuk masih bisa ACC ya kan, yang galbay masih bisa ACC. Mungkin teman-teman pernah menjumpai channel-channel seperti itu ya, atau video seperti itu di YouTube. Saya tidak perlu tampilkan di sini siapa konten kreatornya, yang jelas menurut saya ini sangat disayangkan sekali. Karena akhirnya apa? Orang yang sudah dalam kondisi galbay dan orang itu berusaha untuk bangkit kembali ya kan, mungkin untuk melakukan pembayaran secara pencicilan atau mungkin menghadapi debt collector itu dengan mental yang sudah disupport tadi oleh kedua channel yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ini bisa terganggu teman-teman. Terganggu dalam arti apa? Oh, ternyata masih ada aplikasi yang bisa memberikan pinjaman dengan data yang busuk pun bisa. Ya, saya katakan begini karena di video tersebut juga dikampanyekan ya, didemonstrasikan. Jadi YouTuber tersebut memang mengajukan di aplikasi yang direkomendasikan itu teman-teman, dan nanti selang berapa waktu itu berhasil. Nah, terus juga ada keterangan yang seperti ini yang menurut saya sangat fatal sekali ya. Nggak masalah galbay karena ini pinjaman ilegal. Teman-teman, mau pinjaman ilegal, mau tidak ilegal, yang namanya pinjaman tetap ada konsekuensinya ketika kita melakukan pinjaman, ya, secara online maupun secara langsung, teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa serta-merta membuat bahwa ini tidak apa-apa, ini ilegal, galbay aja. Akhirnya semakin banyak nanti kasus yang muncul, teman-teman ya, yang akan nanti naik ke permukaan ini akibat galbay tadi. Ini saya tidak menyalahkan YouTuber tersebut ya, karena memang kebutuhan konten. Saya tidak tahu juga memang bidangnya di situ atau memang gimana ya, saya kurang paham, karena memang di konten-kontennya kebanyakan seperti itu. Ini yang sangat disayangkan ketika ada beberapa channel ya, seperti yang saya sebutkan tadi, Bang Medi Brown ya, Pak Haji Jamal Official, terus juga gagal kredit ya, abang yang digagal kredit itu menurut saya bagus sekali dalam memberikan statement di setiap video-video beliau itu. Tetapi banyak juga ini ya, YouTuber-YouTuber yang memberikan teman-teman ya, memberikan jalan, akses ya, rekomendasi, dan mengkampanyekan, mendemonstrasikan dia berhasil. Nah, dan yang lebih unik lagi mengutip kata seorang menteri ya, bahwa jika ada pinjaman ilegal ya, itu tidak usah dibayar karena secara struktur kurang lebih begitu ya, struktur itu mereka tidak terdaftar secara lengkap atau apa begitu, yang jelas nggak usah dibayar kalau ada penagihan.
Jadi kutipan itu ya mereka sertakan di video yang mereka buat. Nah, kalau sudah ada kutipan seperti itu, apalagi yang ngomong seorang menteri, tentu kan banyak sekali ya orang yang menonton tersebut merasa percaya diri untuk mengikuti langkah yang telah direkomendasikan dalam video tersebut. Nah, ini yang akan menjadi racun, teman-teman. Saya katakan akhirnya apa? Tidak berkesudahan orang yang memiliki hutang di pinjaman online. Dengan banyaknya orang yang menyuarakan untuk gagal bayar, tidak usah bayar. Tapi kalau semakin banyak orang mengajukan pinjaman, ini yang akan semakin sulit akhirnya, ya. Nanti bisa timbul peraturan baru lagi menjadi pertimbangan, sehingganya pinjaman online nanti diberikan keleluasaan untuk menagih dengan cara yang seperti apa kita nggak pernah tahu, karena di beberapa kasus memang ada orang yang sudah melapor ke pihak kepolisian tentang dia ditagih oleh desa lapangan yang keras. Tetapi pihak kepolisian ada yang mengatakan, ya namanya hutang ya harus dibayar. Kalau mau ya nanti kami proses, ditunggu. Nah, akhirnya kan tidak bisa diproses secepat mungkin, teman-teman ya. Nah, mungkin juga dalam hal ini pihak kepolisian pun juga merasa jenuh ketika misalnya banyak orang-orang yang berhutang, niatnya berhutang tapi memang tidak mau bayar. Nah, akhirnya kan kesannya nanti pihak kepolisian merasa diperalat. Ya, menurut analisa saya, saya tidak menganggap orang yang melapor ke pihak kepolisian adalah sengaja memperalat pihak kepolisian, tidak. Jangan nanti sampai itu digoreng-goreng lagi seolah-olah saya mengatakan teman-teman yang meminjam ini sengaja memperalat pihak kepolisian, tidak. Tetapi bisa saja ada asumsi seperti itu sehingga penanganan laporan teman-teman tentang kerasnya dan kejamnya tagihan dari desa lapangan itu lambat diproses, teman-teman ya. Dan juga mungkin banyak aduan dari kanan dan kiri sehingga pihak kepolisian juga harus menjadwalkan satu per satu untuk menindak. Ya, baik ya, kembali ke tema saya yang tadi. Kalau hal ini tidak ditanggulangi ya, dalam arti kita tidak berniat untuk yang seperti apa, paling tidak kalau kita nonton channelnya ya sudah, jangan diikutin. Dengan begitu kita memulai dari diri kita sendiri, teman-teman, bahwa kita setidaknya menghindari yang namanya masalah. Jadi masalah itu jangan kita undang, jangan kita panggil, teman-teman. Saya yakin dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari yang namanya masalah ya, teman-teman ya. Tentu juga teman-teman sudah bosan menghadapi masalah ini, masalah itu ya. Tentunya jangan juga memanggil masalah baru. Ya, teman-teman ya. Sekarang seperti ini ya. Ketika misalnya yang menonton video tersebut ya, teman-teman menyaksikan video tersebut dan mengikuti anjurannya yang ada di video tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah yakin memang YouTuber yang berhasil meminjam di aplikasi tersebut yang direkomendasikan di setiap video mereka itu, mereka akan memilih Garbay? Apakah ada kelanjutannya nanti? Ya, nanti setelah jatuh tempo 1 bulan saya sudah tidak bayar lagi. Memang saya tidak bayar, saya niat Garbay. Kalau semisalnya dia membayar dan teman-teman yang mengikuti kemudian berhasil juga mendapatkan pinjaman ya dari aplikasi yang direkomendasikan di video mereka itu, terus kemudian kalian memang sengaja Garbay. Nah, permasalahan selanjutnya ya, saya bertanya lagi. Semoga teman-teman ini bisa mengukur dengan analisa dan logika teman-teman ya secara bijak. Kemudian selanjutnya begini, sekiranya kalian didatangi, kalian terlibat masalah dengan pinjaman yang dianggap tadi ilegal sehingga mudah untuk garbaikan saja, tidak usah bayar, itu kira-kira siapa yang akan membantu kalian? Ya, secara logika kita pikir, apa Pak Menteri akan ada untuk kalian pada saat itu? Apa beliau 24 jam akan ada bagi orang-orang yang tidak bisa bayar pinjol? Karena kutipannya kan disertakan di video yang dibuat oleh YouTuber-YouTuber yang merekomendasikan aplikasi pinjaman online yang bisa ACC, teman-teman. Terus, yang kedua, apakah YouTuber yang merekomendasikan tersebut juga mau membackup kalian, membacking kalian? Dan ada 24 jam untuk kalian ketika kalian ditagih. Itu teman-teman yang harus teman-teman pikirkan ya. Jadi jangan terlalu mudah mengikuti anjuran ya setiap video yang kita tonton. Karena bisa saja itu memang sifatnya hanya untuk konten ya, supaya ya kita tahu lah dunia YouTube seperti apa ya kan. Intinya siapapun boleh mengupload video di situ asal tidak ada unsur sara ya kan, seperti itu kurang lebih ya. Tidak ada tentang seks yang terlalu berlebihan yang dibahas, tidak ada ujaran kebencian. Nah, kalau yang seperti ini ya menurut saya kategorinya yang merekomendasikan pinjaman online itu memang tidak ada unsur sara di situ, tidak ada ujaran kebencian ya kan, tidak ada pelecehan seksual. Jadi aman-aman saja bagi YouTube, ya silakan teruploadlah akhirnya video tersebut dan bisa disaksikan oleh orang-orang yang menyaksikan, yang masuk di beranda mereka atau melakukan pencarian di kata kunci. Seperti itu teman-teman ya. Nah, amankah kita mengikuti anjuran dari YouTuber yang menyarankan bahwa
silakan pinjam dan lakukan garbay. Kalau misalnya menurut kalian aman, saya kembalikan kepada teman-teman. Tetapi jika menurut kalian tidak aman, ya itu lebih baik jangan diikuti teman-teman ya. Permasalahannya itu di situ. Ketika kalian didatangi debt collector, ya, kalian kemudian mengalami penekanan yang berbeda-beda. Dalam hal seperti ini ya, saya jelaskan sedikit lagi sebelum menjelang waktu sholat maghrib. Dalam hal seperti ini ya, mental setiap orang itu berbeda teman-teman kapasitasnya. Kadar mental itu berbeda. Ya, seperti jam kerja. Saya dan teman-teman berbeda. Ada yang jam kerjanya itu banyak, penghasilannya juga banyak. Ada yang jam kerjanya banyak, penghasilannya sedikit. Ada yang jam kerjanya sedikit, penghasilannya banyak. Seperti itu. Dari penghasilan saja kita berbeda-beda, apalagi mental teman-teman ya. Ketika didatangi oleh debt collector, ya, yang berbadan besar, ya kan, yang tampangnya sangar, wajahnya keras kalau ngomong, kira-kira apa teman-teman sudah siap dan sanggup? Kemudian teman-teman tinggal menyodorkan, ini kan pinjaman ilegal, saya nggak bayar nggak apa-apa misalnya begitu. Apa tidak kalian berpikir kalau kalian akan terkena masalah ketika mengatakan itu kepada debt collector yang datang? Tentu ini akan menjadi masalah. Oh berarti kamu sengaja mau jadi maling kamu ya, sengaja mau menipu kami. Nah teman-teman, memang mereka tidak akan langsung memberikan pukulan teman-teman ya, memberikan apalagi itu namanya menyakiti teman-teman siapa berlebihan, tidak, tetapi kan akan mengintimidasi, yang dimana mengintimidasi ini dapat mengganggu pikiran teman-teman ya. Itu teman-teman yang harus dipikirkan baik-baik ya, sebelum kita mengambil tindakan. Alangkah bijaknya kita memperhitungkan ya dampak positif dan dampak negatif dari yang kita ambil ini ya. Semoga dengan video saya ini teman-teman bisa berpikir lebih jernih lagi, lebih bijak lagi ketika menyaksikan YouTube ya. Setidaknya ambillah yang positif, yang negatifnya jangan. Kalau dalam hal pinjaman online seperti ini ya, semakin banyak menjamur tentang konten-konten merekomendasikan aplikasi yang bisa cair, walaupun data sudah busuk, data sudah garbay. Ini tentu tidak akan memutus mata rantai dari pinjaman online tersebut teman-teman. Di mana teman-teman kita yang lain sudah memilih untuk garbay, memilih untuk tidak sanggup membayar. Tetapi jika masih banyak nasabah-nasabah baru dan juga garbay, ini tentu akan menjadi masalah juga untuk kalian semua. Tentunya ya teman-teman ya. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Dan saya mohon maaf jika dalam pernyataan saya maupun perkataan saya dan cara saya membawakan video ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa ya teman-teman ya, tidak luput dari kesalahan. Baik teman-teman, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.